Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Fashion Pria dan Gaya Hidup Berdasarkan Tren Masa Kini. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifda Mahdi Alamsyah. Saya Reski Nuzul Ramadan. Saya Bayu Imam Irwanto. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami. Di Indonesia, industri fashion berkembang sangat pesat. Tidak bisa dipungkiri sejumlah orang menjual barang buatan dalam negeri masih kesulitan bersaing dengan barang buatan negara lain. Fashion selalu menjadi topik yang menarik dibicarakan karena merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Setiap orang memakai pakaian dan alas kaki setiap hari dalam setiap kegiatan, mendorong orang untuk memiliki lebih dari satu kain dan alas kaki. Selain itu, perubahan yang cepat pada musim fashion mendorong konsumen untuk tidak berhenti membeli barang-barang fashion. Banyak pengusaha muda merasa semakin sulit untuk memasarkan produk mereka ke masyarakat untuk umum seiring bertambahnya jumlah pengeceran pakaian. Oleh karena itu, e-commerce dapat dijadikan sebagai solusi untuk menarik pelanggan dan tetap unggul dalam persaingan. Perdagangan elektronik juga dikenal sebagai e-commerce, mengacu pada prosedur pembelian dan penjualan elektronik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan pelanggan. Yang pertama itu ada form login. Form login digunakan untuk mengakses menu utama. Formulir menu utama tidak akan muncul sampai informasi yang benar dimasukkan jika Anda memasukkan nama pengguna dan atau kata sandi yang salah. Selanjutnya di sini ada menu utama. Saat program dijalankan, jendela pertama yang muncul adalah form menu utama. Selanjutnya kita di sini masuk di form pemesanan produk. Data terkait pemesanan produk dapat diolah menggunakan form data pemesanan produk yang dapat digunakan untuk menambah data baru, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Baiklah, saya akan membahas materi yang berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tampilan admin. Yang pertama, form login. Untuk mengakses menu utama, gunakan form login. Formulir menu utama tidak akan muncul sampai informasi yang benar dimasukkan. Selanjutnya, yang kedua, menu utama. Saat program dijalankan, jendela pertama yang muncul adalah form utama. Bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, form produk. Formulir produk adalah jendela dalam sistem yang memproses data produk. Bisa dilihat gambar sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke tampilan output system. Laporan data produk, slip pesanan, dan laporan data pesanan masuk semuanya tersedia di output system. Yang pertama, laporan pesan masuk. Output dari hasil input formulir checkout adalah laporan pesanan masuk. Laporan order bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian yang kedua, laporan data barang. Laporan data barang merupakan output form data barang dari hasil input. Laporan data item ditampilkan pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian, metode waterfall. Metode waterfall adalah teknik pengembangan perangkat lunak yang paling tua. Pendekatan siklus hidup perangkat lunak atau disingkat juga dengan SDLC. Paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak adalah metode air terjun. Urutan metode air terjun dimulai dengan fase perencanaan, analisis, desain, dan implementasi sistem. Dimulai dengan tahap persyaratan sistem. Metode ini menggunakan pendekatan sistem otomatis pada tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian atau verifikasi, dan pemeliharaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan kami. Yang selanjutnya itu langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu ada mendeskripsikan masalah. Langkah pertama dalam mengidentifikasi masalah adalah menggunakan sistem dan merumuskan solusi. Merumuskan, menyusun, membuat pola, dan menjelaskan elaborasi adalah
elaborasi dari hal-hal yang dirasakan sebelumnya adalah contoh-contoh perumusan. Kajian mutlak membutuhkan perumusan masalah agar dapat memberikan kesimpulan yang melandaskan pola terkonsep secara jelas dan terformulasi. Yang kedua yaitu meneliti masalah. Menganalisis masalah mengacu pada langkah-langkah analisis masalah yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah atau batasan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga yaitu adalah analisis kepustakaan. Penelitian kesusastraan disebut juga studi sastra, bertujuan untuk mengkaji persoalan-persoalan teoretis dan ilmiah yang sebelumnya terbatas pada buku, artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi lainnya. Yang keempat ada pengumpulan data. Semua data yang diperlukan untuk meneliti ini dapat dikumpulkan untuk pengumpulan data. Yang kelima yaitu ada membuat aplikasi. Pada tahap ini, penulis membuat sebuah aplikasi berdasarkan tren fashion terkini yang dapat menguntungkan bisnis fashion pria. Yang keenam, ada implementasi aplikasi. Program aplikasi dibuat untuk implementasi. Yang ketujuh, yang terakhir adalah finalisasi. Pada titik ini, aplikasi telah dirancang dan beroperasi sesuai rencana. Selanjutnya, pembahasan terakhir kami yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada makalah ini yaitu tidak bisa dipungkiri sejumlah orang yang menjual barang lokal masih kesulitan bersaing dengan barang luar negeri. Alasannya itu masih banyak orang yang menganggap barang luar negeri lebih baik. Namun, pilihan produk sudah mulai muncul sebagai hasil dari daya cipta para desainer senior dan muda di Indonesia. Sekian pemaparan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.